Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Uswiswantu, nama budaya, salam kebajikan. Adek Katelino, baju rate kaju bata, harus. Baik, kepada teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan juga khususnya kepada Bu dosen, yaitu Ibu Durhakima, SHMH, peserta gelar yang saya sebutkan. Saya mohon ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu yang telah menyisihkan waktunya untuk menyediakan atau menontonkan video saya ini, yaitu tentunya tentang pembahasan hukum perdata. Nah, singkat saja ya teman-teman, hukum perdata itu adalah terjemahan yang bisa diambil dari Burjejigwek Book, ataupun maksudnya itu adalah terjemahan kitab hukum perdata yang dianut oleh Profesor Jojo Wikono. Mungkin teman-teman bingung, apa itu Profesor Joko Widono? Tentunya beliau adalah orang yang paham tentang hukum, tentunya tentang di bidang hukum perdata. Nah, jadi hukum perdata ini adalah mengandung di antara individu dan individu yang lainnya. Mungkin teman-teman tidak paham itu apa maksudnya itu individu dengan individu yang lainnya. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Si Wahyu melakukan penjualan tanah kepada saudara Andi. Nah, sedangkan si Wahyu ini melakukan penjualan tanah dengan syarat yang tidak jelas. Bisa dikatakan tanah itu bisa disebut telah terjual 2 kali. Akan tetapi orang yang satu ini telah menjadi korban, gitu ya. Mungkin teman-teman paham, yaitu tentang tanah yang tapi dengan syarat telah dibeli 2 kali. Nah, jadi dengan kasus seperti ini bisa disebut juga dengan hukum perdata, bisa masuk ke dalam hukum perdata. Nah, di mana hukum perdata ini mengatur tentang sistem-sistem yang seperti itu. Tujuannya apa? Yaitu adalah membuat kedamaian agar hak di antara seorang individu yang satu ini dengan individu yang lainnya itu merasa terbagi. Andai kata pun satunya tidak merasa puas dengan haknya, maka dikenakan sanksi, yaitu hukum perdata. Nah, mungkin teman-teman paham ya tentang hukum perdata ini, sistemnya gimana, tujuannya apa. Yang pasti tujuannya adalah membuat kedamaian antara satu orang dan orang yang lainnya. Terus teman-teman, hukum perdata ini sering terjadi di era-era kehidupan sehari-hari di dunia ataupun di kehidupan masyarakat di daerah-daerah atau di provinsi-provinsi yang lainnya. Tentunya itu tentang perjanjian, tentang uh, penipuan sebuah kasus dengan modus-modus pinjaman online, dan juga tentang penipuan dengan segala hal-hal yang lainnya. Contohnya tentang 2 kasus tadi itu, perjanjian dengan jual tanah dan juga kasus pinjaman online. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.